Langkah-langkah advokasi kebijakan. Tugas UAS mata kuliah Komunikasi Advokasi Kebijakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara, nama Kandida Mina, NBI 1118040. Yang pertama, saya akan menjelaskan langkah-langkah advokasi kebijakan, yaitu membentuk lingkaran inti, yakni kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Jadi lingkaran inti ini merupakan perancang strategi sekaligus pemenang tongkat komando utama selama proses advokasi berlangsung. Yang kedua, memilih isu strategis. Lingkaran inti bertugas mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin untuk menganalisis mana di antara sekian banyak isu aktual dalam masyarakat yang benar-benar strategis untuk diadvokasikan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan isu strategis ini, yaitu yang pertama, faktor aktualitas. Yang kedua, penting dan mendesak atau tuntutan dari sebagian masyarakat untuk ditangani. Yang ketiga, isu tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, akan berdampak positif pada perubahan kebijakan publik lainnya yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar seperti yang dituntut oleh masyarakat dan juga dirancangkan oleh lingkaran inti sendiri. Yang ketiga, langkah-langkah advokasi itu adalah merancang sasaran atau strategis. Perumusan sasaran suatu kegiatan atau program harus tetap mengacu pada tujuan dari advokasi, yakni suatu upaya untuk merubah kebijakan publik. Hal ini penting untuk mencegah kecenderungan merumuskan advokasi yang berlebihan atau sudah berada di luar batas lingkup advokasi sendiri. Misalnya kecenderungan memperlakukan advokasi sebagai suatu revolusi untuk merebut kekuasaan politik. Yang keempat, mengelola data dan mengemas informasi. Hasil dari riset pengumpulan data perlu dikemas sedemikian rupa untuk keperluan keseluruhan proses advokasi. Data dan informasi yang sama, jika digunakan untuk keperluan melebihi penjabat pemerintah, tentu saja memerlukan kemasan dan cara penyajian yang berbeda. Jika digunakan untuk keperluan menggalang dukungan langsung dan aktif dari sebagian pihak lain sebagai calon sekutu potensial, atau juga digunakan untuk keperluan kampanye pembentukan pendapat umum. Yang kelima, menggalang sekutu dan pendukung. Penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat vital dalam setiap kegiatan advokasi. Sekutu adalah perorangan, kelompok, atau organisasi yang memiliki sumber daya, keahlian, akses, pengaruh informasi, pasaran, dan sarana juga dana yang tersedia dan kemudian terlibat aktif langsung mendukung dengan mengambil peran atau menjalankan suatu usaha atau fungsi tertentu dalam keseluruhan rangkaian kegiatan terpandu. Adapun mereka yang tidak terlibat secara langsung, misalnya sekedar membantu menyediakan sarana dan logistik yang dibutuhkan, dapat dikatakan sebagai satuan pendukung atau supporting unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Karlinawati dengan nomor NBI 11118000038. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengajukan rancangan tanding. Bagian ini sudah memasuki pada tahap advokasi yang sebenarnya. Dalam tahap ini, tahap advokasi dilakukan dengan membuat rancangan tanding terhadap proses-proses legislasi dan jurisdiksi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan, lalu mempengaruhi pembuat kebijakan. Tahap ini dilakukan dengan mempengaruhi pelaku-pelaku utama dari kebijakan publik. Oleh karena itu, tahap-tahap ini akan berlangsung kegiatan-kegiatan seperti lobby, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dan sebagainya. Lalu terdapat membentuk pendapat umum. Jalur ketiga dalam proses sosialisasi dan mobilisasi adalah proses sosialisasi dan mobilisasi. Pada jalur ini, proses advokasi dilakukan dalam beberapa kegiatan seperti kampanye, siaran, pers,
unjuk rasa, mogok, boikot, pengorganisasian basis, dan pendidikan politik. Lalu, membangun basis gerakan. Proses advokasi ini memusatkan perhatian pada pengembangan basis massa dari gerakan advokasi seperti pengorganisasian rakyat, pendidikan, politik, dan menyadarkan sebagian bagian penting dari proses-proses sosialisasi dan mobilisasi untuk melancarkan tekanan sosial dan politik ke arah terjadinya perubahan-perubahan kebijakan publik yang lebih memihak kepentingan masyarakat luas. Lalu, terdapat memantau dan menilai program. Pemantauan terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting dalam kaitannya untuk mengantisipasi sebagai kemungkinan perubahan keadaan dan situasi yang menuntut perubahan strategi advokasi yang dijalankan. Jika tidak, advokasi bisa menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif sama sekali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.